Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Oke, di pertemuan kedua ini kita membahas tentang dasar-dasar jaringan ya, yang nanti akan kita gunakan di dalam pemrograman jaringan. Nah, langsung saja ya, bahwa nantinya di dalam pemrograman jaringan itu sebenarnya yang akan banyak kita gunakan yakni protokol TCP/IP. Oleh karena itu, pada pembahasan tentang dasar jaringan ini kita langsung membahas tentang TCP/IP. Saya menganggap bahwa kalian semua sudah memahami ya tentang jenis-jenis atau klasifikasi jaringan. Jadi kita langsung ke TCP/IP atau protokolnya. Nah, TCP ini merupakan salah satu protokol yang populer digunakan di teknologi internet ya. Dia kepanjangan dari Transfer Control Protocol ya. Jadi didesain untuk menyediakan layanan transmisi pesan dari satu titik menuju titik yang lain. Lalu biasanya TCP ini dia satu paket dengan IP ya. Jadi dia baru bisa bekerja kalau berada atau menggunakan IP address ya, atau alamat IP. Nah, contoh dari alamat IP yang sering kita lihat ya, ini adalah contohnya 203.0.113.12. Ini adalah format IP yang ditulis dengan format 32 bit, di mana 32 bit ini dibaca menjadi 4 segmen ya. Satu segmennya itu disebut dengan oktet ya, oktet. Jadi ini segmen 1, segmen 2, 3, 4 ya. Kalau satu oktet itu kan ada 8 bit, sehingga ketika 4 oktet maka ada 4 kali 8, sehingga kembali lagi ya bahwasanya format IP itu adalah 32 bit ya. Ini yang untuk versi 4. Setiap oktet dipisah oleh titik ya, jelas sekali. Lalu setiap oktetnya ditulis dalam format desimal ya. Karena oktet itu adalah 8 bit, maka maksimal untuk nilai desimal setiap oktet di sini ya, dia adalah bernilai 255 ya, 255, karena ini diambil dari 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu adalah 256. Nah, sedangkan penulisan IP ya, ini dimulai dari 0, sehingga 0 sampai 255. Nah, fungsinya adalah berfungsi sebagai alamat unik dalam jaringan ya. Bisa kita analogikan sebagai alamat ya. Ketika orang mengirim surat, maka dia perlu alamat agar suratnya itu sampai ke tujuan. Nah, ini beberapa perintah ya yang bisa kita gunakan untuk mengetahui IP address ya. Saya kira ini hal-hal yang umum ya. Oke, kita lanjut pada ini ya. Pemberian IP itu bisa menggunakan cara yang statik, manual, atau cara yang dinamik ya, otomatis, atau disebut dengan DHCP. Nah, alamat IP di internet itu dikelola oleh salah satu organisasi ya, yang disebut dengan IANA ya, Internet Assigned Number Authority ya. Ini yang mengelola IP publik ya, atau IP di internet ya. Karena selain IP publik, sebenarnya dalam jaringan itu juga ada yang namanya IP private ya. Kalau IP private itu tidak dikelola oleh IANA ya, dikelola oleh masing-masing organisasi. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ada dua jenis IP ya. Ada yang sifatnya private atau untuk LAN atau lokal, ada yang sifatnya global atau IP publik ya, itu di internet. Dan IANA ini hanya mengatur pembagian IP publik saja. Oke, nah kita langsung di paket ini ya. Jadi pada dasarnya
ketika terjadi komunikasi di dalam jaringan, ya, sebenarnya yang terjadi di situ adalah dari satu titik ke titik lain itu mengirimkan paket, ya. Saya ambil contoh, ya, kita ambil contoh misalkan kita mengunduh sebuah file, ya, berukuran 1 giga, ya. Nah, file yang ukurannya 1 giga ini tidak serta-merta langsung dipaket 1 giga seperti itu, ya, dibungkus 1 giga langsung nyampe ke pengguna, tidak, ya. Tetapi 1 giga itu dia akan dipecah-pecah ke dalam paket-paket. Nah, paket-paket inilah yang berjalan, ya, ditransmisikan melalui jalur jaringan, ya. Loh, kok bisa begitu? Paket yang besar itu dipecah-pecah? Ya, karena biasanya data yang ditransferkan itu kan ukurannya besar, ya, melebihi ukuran dari jalurnya. Maka ketika jalurnya kecil sedangkan yang dikirimkan itu besar, maka barang yang dikirim itu harus dipecah-pecah ke dalam beberapa paket. Nah, masing-masing paket itu ada 2 bagian utama, ya, yakni ada header dan ada payload. Header itu bagian kepalanya, biasanya berisi informasi atau identifikasi, lalu payload ini adalah isinya, isi dari paket itu, ya. Contoh header itu bisa berupa ini, ya, bisa berupa IP asal, IP tujuan, panjang paket, checksum, dan seterusnya, ya. Nah, sedangkan payload ini isi dalam paket itu. Sehingga kalau misalkan data berukuran 1 giga, ya, biasanya dia akan dicacah, ya, dipecah-pecah dalam banyak sekali paket, ya. Dan masing-masing paket itu punya header, punya payload. Nah, ini adalah ilustrasinya, ya. Jadi dalam satu paket itu ada header, ada payload. Ini untuk identifikasi, ini adalah isinya. Nah, yang menarik di sini, ya, yang perlu kita pahami, ya, bahwa kita tahu di dalam jaringan itu ada yang namanya layer-layer, ya, layer-layer. Salah satu contoh, ya, contoh sederhananya begini. Ada TCP, ada HTTP, ya. HTTP dia berjalan di atas protokolnya TCP. Nah, paket yang layernya berada di atasnya adalah yang saya tunjukkan di bawah ini, ya, protokol 2. Ya, ini adalah kalau kita analogikan secara sederhana, ini adalah HTTP, lalu yang di sini adalah TCP, ya. Kenapa HTTP, ya, berjalan di atas TCP, ya, sehingga ketika HTTP itu dipecah, ya, dia akan berisi header dan payload, ya. Payloadnya di dalam HTTP juga berisi header dan payload untuk TCP, seperti itu, ya. Jadi seolah-olah layer yang di bawahnya itu dibungkus oleh layer yang di atasnya. Nah, ini adalah definisi jaringan secara umum, ya, bahwa dalam jaringan itu adalah koneksi atau keterkaitan antara berbagai perangkat dalam satu ekosistem, ya. Tujuannya sebenarnya untuk berbagi. Nah, biasanya kalau di dalam jaringan, ya, itu kita perlu namanya gateway, ya. Gateway itu penghubung antara jaringan satu dengan jaringan di luarnya, ya, jaringan di dalam dengan jaringan di luar. Makanya disebut dengan gateway atau gerbang, ya. Biasanya gateway itu bisa berupa router, ya. Otomatis karena dia bertindak sebagai gerbang, dia harus punya 2 interface, ya. Satu interface yang menuju ke jaringan dalam, satu interface menuju jaringan di luarnya. Kemudian routernya dia bertugas untuk forwarding, ya, meneruskan paket, ya, dari dalam menuju keluar atau sebaliknya dari luar menuju ke dalam. Nah, untuk bisa meneruskan, router itu perlu namanya tabel routing, ya. Dia harus memutuskan, ya, satu paket itu mau diarahkan kemana. Nah, cara dalam router memutuskan arah routing, ya, arah rutenya itu didasarkan pada tabel routing.
Oke, kita tidak spesifik di sini ya sebenarnya. Oke, CIDR. Nah, kita akan masuk di sini ya. Ini tadi yang saya analogikan ya, bahwa dalam apa namanya, di dalam transmisi data ya, transmisi data itu satu data itu biasanya dipecah dalam beberapa paket ya. Oke, nah lalu di dalam protokol TCP ya, di dalam protokol TCP itu ternyata tidak hanya ada satu jalur saja ya, tidak hanya ada satu jalur saja ya. Sebagai contoh misalkan ada satu komputer ya, komunikasi dengan komputer lain, komputer A dengan komputer B ya. Komunikasi antara komputer A dan komputer B ini kan macam-macam ya. Ada yang dia sifatnya hanya sekedar ngirim file, ada yang sifatnya bukan ngirim file tapi membaca status mesinnya ya. Ada yang komunikasinya sifatnya membaca database dan seterusnya ya. Jenis komunikasinya ini macam-macam, tetapi melalui protokol yang sama. Nah, dari jenis komunikasi yang macam-macam ini, maka di dalam TCP itu ada konsep port ya. Artinya satu port itu digunakan untuk satu jenis komunikasi ya. Dan ada prinsip yang harus dipenuhi di dalam port TCP ini ya, bahwa setiap service akan mendengarkan kedatangan paket pada port tertentu ya. Salah satu contoh misalkan kita punya service Apache ya, atau web server. Web server ini akan mendengarkan paket dari port 80 di TCP ya, pada port TCP, pada protokol TCP ya. Lalu misalkan ada service MySQL, maka dia akan mendengarkan ya, dia akan hanya menerima request dari protokol TCP port 3306 ya. Dan aturannya adalah satu port itu hanya bisa digunakan oleh satu service saja. Tapi satu service ini boleh menggunakan beberapa port. Contohnya misalkan Anda punya Apache ya. Apache ini adalah web server ya. Web server ini dia bisa menerima komunikasi dari port 80 dan juga 443 ya. Artinya di saat yang bersamaan web server itu bisa melakukan listening ya, mendengarkan kedatangan paket dari port 80 dan 443 protokol TCP. Tapi sebaliknya, ketika satu port itu sudah terpakai oleh satu service, maka tidak bisa digunakan oleh service lainnya. Contohnya Apache berada di port 80, lalu Anda coba nginstal Nginx yang juga sama-sama di port 80. Ini tidak bisa ya. Jadi satu port hanya bisa digunakan satu service saja. Tapi satu service boleh menggunakan beberapa port secara bersamaan ya. Lalu yang perlu untuk kita ketahui ya, di dalam TCP ini ya, jumlah portnya ini adalah 16 bit atau 2/16 atau 65.536. Nah, ini jumlah portnya kan sangat banyak sekali ya. Artinya banyak sekali komunikasi yang bisa dihandle oleh protokol TCP ini ya. Nah, service ini nanti adalah salah satu yang akan kita kerjakan juga di dalam pemrograman web ya. Jadi satu service ini seolah-olah dia adalah satu aplikasi sebenarnya ya, satu aplikasi. Contohnya web server. Nah, itu dia adalah service. DNS juga service. MySQL ya, itu satu service atau satu layanan atau merujuk pada satu aplikasi. Oke. Kita lanjut di sini ya.
header di dalam TCP atau UDP itu bisa berupa sumber dan tujuan. Nah, kalau tadi kita banyak berbicara tentang TCP ya, sebenarnya di dalam layer transport ya, layer transport itu ada satu protokol lagi yang juga sering digunakan, yakni UDP ya, atau User Datagram Protocol ya. Nah, kalau TCP itu harus ada sumber dan tujuan, lalu UDP ini tidak mewajibkan adanya port sumber ya. Menarik juga ya, kenapa kok UDP tidak mewajibkan adanya port sumber? Kalau TCP, port sumber dan tujuan harus ada. Jadi di UDP yang wajib ada itu hanya port tujuan saja, sumbernya nggak penting. Nah, ini adalah perbandingan ya antara UDP dan TCP ya. Yang pertama ya, bahwa protokol UDP ini memang didesain tidak rumit ya, tidak serumit TCP. Buktinya adalah UDP ini dia cukup diberikan port tujuan saja ya, tidak perlu port asal atau port sumber. Nah, karakteristik yang kedua dari UDP, dia hanya berusaha mengirim paket ya tanpa melakukan klarifikasi. Jadi dia nggak mau tahu ya apakah paket itu benar-benar terkirim atau enggak. Yang penting dia cuma pengennya ngirim aja ya. Jadi UDP ini dia cara kerjanya dia hanya mengirim ya, tapi dia nggak perlu klarifikasi apakah paket itu benar-benar terkirim atau tidak ya. Nah, lantas ketika UDP ini gagal terkirim ya, dia akan terus melanjutkan pengiriman paket berikutnya ya. Jadi dia tidak mempedulikan kalau misalkan sebelumnya ada paket yang gagal, dia tidak mempedulikan itu, dia tetap akan mengirim ya. Oleh karena itu di dalam UDP ini nggak ada garansi ya, tidak ada garansi apakah paket itu akan benar-benar terkirim ke tujuan ya. Jadi oleh karena itu UDP ini disebut dengan connectionless protocol ya. Artinya dia hanya ngirim saja, dia tidak mau tahu apakah paket itu benar-benar terkirim atau diterima oleh tujuan. Nah, contoh penerapan UDP ini biasanya terjadi pada kasus DNS dan video streaming. Nah, mungkin yang paling sering kita alami adalah video stream ya, video stream. Contohnya ya, ketika kita sedang berkomunikasi via Zoom ya, atau mungkin video call melalui WhatsApp ya. Jadi video yang terkirim ke tujuan atau ke kita, misalkan teman Anda calling, kemudian Anda yang menerima ya. Ketika koneksi data buruk ya, ketika koneksinya buruk, maka video itu akan patah-patah ya, patah-patah, tetapi tidak mendelay. Maksud saya begini, dia akan patah-patah ketika data itu tidak terkirim ya, dia akan terus melanjutkan ke stream yang berikutnya ya. Dia akan terus melanjutkan ke stream yang berikutnya. Itu karakteristiknya UDP ya. Jadi yang sering terjadi di video stream ya, bahwa ketika kita video stream koneksi buruk, itu gambarnya akan patah-patah, tapi patahnya itu tidak melanjutkan yang terdelay ya. Jadi video yang terdelay itu akan diabaikan, dia akan dilanjutkan lagi ke video stream yang berikutnya ya. Itu karakteristik dari UDP. Nah, kebalikan dari UDP ya, ini adalah TCP ya. Jadi TCP ini didesain dia sehandal mungkin. Maksudnya adalah sejak dia dikirim, kemudian dia diterima ya, si pengirim ini harus memastikan ya bahwasanya paket itu benar-benar diterima. Jadi kalau misalkan gagal, dia akan mengirimkan pesan ya, message bahwa paketnya itu tidak bisa diterima ya. Oleh karena itu di dalam TCP ini ada proses handshaking ya, handshaking.
Dan oleh karena itu juga di dalam TCP ini harus ada identitas sumber dan juga identitas tujuan ya, untuk mengkonfirmasi ya, untuk mengklarifikasi apakah benar paket ini memang diterima oleh tujuan ya. Jika paket yang terkirim telah diterima dan diakui oleh penerima, maka penerima akan mengirimkan paket balasan acknowledgement ya, atau ACK. Jadi kayak konfirmasi ya. Misalkan paket itu datang ke rumah kita, kita mengkonfirmasi ke pengirim ya, bahwasanya ini sudah diterima dengan baik. Itu prinsip dari TCP ya. Makanya dia disebut dengan ya connection ya, full connection ya, full connection. Nah, ada masing-masing ya, baik itu TCP maupun UDP, ini masing-masing punya fungsi yang berbeda ya. Jadi kapan kita menerapkan TCP, kapan kita menerapkan UDP, ini tergantung dari kebutuhan ya. Contoh UDP ini, kalau misalkan service itu tidak memerlukan bandwidth yang besar, kita bisa menggunakan UDP ya. Lalu yang kedua, UDP ini berguna ketika kebutuhan paket yang diterima tidak menjadi keutuhan ya, maaf. Jadi UDP ini akan berguna manakala keutuhan paket yang diterima tidak menjadi masalah besar. Ketika paket itu kita nggak perlu tahu ya apakah paket itu benar-benar diterima ya, itu kita bisa menggunakan protokol UDP. Nah, sebaliknya TCP itu cocok untuk service yang harus selalu memastikan paket itu diterima dengan benar ya. Contohnya halaman web ya. Halaman web itu ketika kita akses ya, dia ada menggunakan protokol TCP ya, sehingga ketika tidak diterima oleh pengguna ya, tidak diterima dengan baik oleh pengguna, maka dia harus memunculkan message ya, message entah itu apa, forbidden ya, entah itu resource unknown dan lain sebagainya ya. Lalu di dalam TCP ini cocok untuk layanan atau service jika diperlukan mekanisme kendali kemacetan ya. Kenapa? Karena dalam TCP ini ada fitur delay ya, yang fungsinya adalah memastikan paket datang secara utuh ya. Tentunya karena TCP ini perlu klarifikasi ya, maka dampaknya adalah TCP ini memerlukan cost yang lebih ya, karena ada proses acknowledgement tadi ya, proses memastikan bahwa si penerima itu benar-benar menerima paket secara utuh ya. Oke, ini beberapa hal ya yang nantinya akan sering kita kerjakan ya di dalam pemrograman jaringan ya. Kita akan banyak bekerja di dalam protokol TCP/IP ini ya. Oke, saya kira itu ya pembahasan tentang dasar jaringan, khususnya tentang TCP/IP. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.